Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanto Gunawan dari Angkatan 1, Kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 27. Salah satu peserta Latsar Kabupaten Ciamis tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai profil instansi saya bekerja dan pelaksanaan tugas melalui perwujudan Smart ASN. Saat ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Ciamis yang beralamatkan di Jalan Dr. Andes Haji Sujud, nomor 14A, Kabupaten Ciamis. Di sini saya akan memaparkan mengenai visi misi, struktur organisasi, tujuan fungsi jabatan, jenis layanan, standar layanan yang harus dicapai, dan keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Serta tak lupa juga pembahasan mengenai perwujudan Smart ASN dalam kinerja Polisi Pamong Praja. Untuk visi mewujudkan pelayanan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran, mewujudkan pelayanan dan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Misi menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis untuk mencegah terjadinya kebakaran, terpenuhinya sarana-prasarana pelayanan kebakaran yang memadai, meningkatkan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran yang memadai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah, dan meningkatkan profesionalisme aparatur ketentraman dan ketertiban strategis. Untuk struktur organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dikepalai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional, sekretariat, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bidang pelindungan masyarakat. Untuk tugas fungsi jabatan Polisi Pamong Praja tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Tugasnya itu menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Fungsi dan wewenang turunan dari tugas pelaksanaan dari Polisi Pamong Praja tersebut. Adapun tugas pokok jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kegiatan non-justisi terhadap pelanggaran perda dan perkada, melakukan patroli dan pengawasan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengkoordinasikan operasi penertiban gabungan dengan instansi terkait, memberikan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar perda, membantu dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah atau tamu penting, melakukan pendeteksian dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum, menyusun bahan kajian atau analisis terkait penegakan perda perkada dan permasalahan ketertiban umum, mengembangkan sistem informasi yang berhubungan dengan tugas Pol PP, terakhir melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian jenis layanan atau kegiatan yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja Ahli pertama sebagai berikut. Pertama, layanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kedua, pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketiga, pelayanan perlindungan masyarakat. Dan keempat, layanan administrasi dan konsultasi. Standar layanan yang harus dicapai, yang pertama, kepatuhan pada standar SOP. Seorang Pol PP Ahli pertama harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Yang kedua, sikap profesional dan humanis. Pol PP Ahli pertama wajib menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi dalam setiap interaksi. Tiga, integritas dan kode etik. Standar layanannya sangat mengikat pada kode etik yang harus dijunjung tinggi. Dan yang keempat, kompetensi dan kinerja. Secara teknis, Pol PP pertama diharapkan dapat mencapai standar kinerja yang terukur melalui sistem angka kredit. Lalu keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Yang pertama, penegakan perda atau perkada sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum sebagai jaminan kehidupan masyarakat yang kondusif. Dan yang ketiga, pendekatan humanis sebagai peningkatan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, mengenai perwujudan Smart ASN dalam kinerja Polisi Pamong Praja. Pertama, literasi digital. Untuk literasi digital ini diantaranya optimalisasi penggunaan aplikasi, pemanfaatan media sosial. Yang kedua, etika digital. Untuk etika digital, yaitu komunikasi yang sopan dan profesional,
Kemudian menjaga citra positif instansi. Yang ketiga, keamanan digital. Untuk keamanan digital diantaranya perlindungan data dan mewaspadai penipuan. Yang keempat, budaya digital. Untuk budaya digital diantaranya kolaborasi yang efektif dan mendorong inovasi. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.